Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Di makam baka. Ini orang yang sudah sampai di puncaknya makam fana dan sudah turun ke sebelah, duduknya di makam baka. Makam baka ini orang yang melihat Allah itu melihat pula ciptaannya. Nah, kalau orang yang di makam fana itu hanya melihat penciptanya, kadang melihat yang dicipta. Orang yang sudah mantap itu orang yang melihat pencipta sekaligus ciptaannya. Begitu dia melihat makhluk itu diciptakan oleh Allah. Nah, itu disebut ngarannya ahlut tamkin. Orang yang sudah mantap nih. Orang yang sudah mantap. Orang yang melihat Allah dan yang diciptakannya. Atau sebaliknya, orang yang melihat makhluk dan melihat penciptanya. Kada bisa lepas. Bila melihat makhluk, ingat Allah. Bila ingat Allah, ingat ciptaannya. Beda dengan orang yang berada di salikin tadi. Inya hanya melihat Allah, diingatnya hanya Allah. Kada ingat lagi dengan makhluknya. Kalau orang awam hanya makhluk yang dilihatnya, kada tahu lawan Allahnya. Berbalikannya. Orang awam itu hanya makhluk. Lupa dengan Allah. Makanya ada ria, makanya ada dendam, makanya ada dengki. Kenapa? Yang dipandangnya hanya makhluk melulu, kada ada memandang Allahnya. Itu makam awam tadi. Sedangkan makam orang yang di puncak salikin, ini hanya memandang Allah, kada memandang lagi makhluknya. Itu belum sempurna juga. Walaupun sudah mendekati sempurna. Nah, yang paling bagus itu adalah kedudukan yang ketiga, di mana kita melihat ciptaannya, kita melihat kepada yang menciptanya. Bila kita ingat kepada Allah, kita ingat yang diciptanya. Nah, ini makam ahlut tamkin. Wa ibaratu ahli tamkin muqayyadatun bi quyudis syara'. Wa yukhatibuna bihal akharin ala wajhil hidayah wal irsyad. Orang-orang yang sudah mantap itu ungkapan-ungkapan kalimatnya, kata-katanya itu terukur, terkait dengan kaitan syariat. Tingkah lakunya, tutur katanya teratur dalam peraturan syariat Allah. Dan mereka menghitab dengan itu ibarat akan yang lainnya atas jalan memberikan hidayah dan petunjuk. Makanya mereka bisa membimbing orang. Nah, mereka bisa mengajarkan kepada orang. Karena tingkah lakunya, tutur katanya terkait, terukur dengan syara. Kalau orang yang salik tadi kada kau mengajar orang, habisan kena orang menuruti kayak inya kelakuannya. Allah Ta'ala kayak kakawanan aja lagi. Karena saking merasa akrabnya tuh. Nah, mereka tuh belum sampai kepada tingkatan memberikan hidayah petunjuk kepada orang lain. Nah, kalau orang yang sudah duduk di makam yang baka ini, kalimat-kalimat yang diucapkannya, yang dituturkannya itu adalah memberikan petunjuk dan irsyad kepada selainnya. Baik ungkapannya kepada Allah, maka ungkapannya kepada Allah itu bisa dijadikan amalan oleh orang yang lain. Misalnya mereka munajat kepada Allah. Nah, kalimat-kalimat itu bisa kita pakai. Karena mereka orang yang sudah mantap itu perkataannya sesuai dengan aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ka ibarati ba'dihim hina yunaji rabbah, seperti ibarat ungkapan-ungkapan sebagian mereka ketika mereka munajat kepada Allah. Apa munajatnya orang-orang yang sudah sampai ini? Ilahi anta uddati bi syiddati wa mu'nisi bi wahdati wa hafizi bi gurbati wa dalili bi hayrati wa malja'i iza dhaqat alayya nafsi anta hasbi fa ni'mal hasbu hasbi wa anta rabbi fa ni'mal rabbu rabbi. Nah, ini munajat mereka kepada Allah. Kita turuti, bagus.
Karena memang ibarat mereka itu adalah hidayah kepada kita, irsyad pendidikan kepada kita. Ilahi anta uddati fi syiddati. Ya Allah, Engkau adalah bekalku pada kesulitanku. Engkau adalah bekal dalam menghadapi kesulitan. Wa mu'nisi fi wahdati, Engkaulah penghiburku pada waktu aku sendiri. Wa hafizi fi ghurubati, Engkaulah yang menjaga aku pada keterasinganku. Wa dalili fi hairati, Engkaulah ya Allah petunjukku dalam kebingunganku. Wa malja'i iza dhaqat alayya nafsi, Engkaulah tempat aku bersandar bila mana sempit atasku diriku. Engkau adalah yang mencukupi aku. Sebaik-baik orang yang mencukupi adalah orang yang mencukupi aku. Engkau adalah Tuhanku, sebaik-baik Tuhan adalah Tuhanku. Nah, ini munajatnya orang yang sudah ahlut tamkin, ahlul baqa. Sesuai dengan apa yang diatur dalam syariat, beradab dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa kita contoh, bisa kita tiru munajat mereka itu. Para muhibbin rahimakumullah. Wa ka'ibarati ba'dihim hina ya'idun nas, dan seperti ibarat mereka ketika mereka memberikan mau'izah kepada manusia. Nah, ungkapan-ungkapan orang yang ahlu tamkin ini pun kalau mereka memberikan mau'izah kepada manusia, itu hidayah, irsyad kepada manusia, petunjuk kepada manusia. Kadang membingungkan dan kadang membahayakan kalau dipakai apa yang diungkapkan oleh mereka itu. Seperti contohnya, man aqbala 'ala Allah aqbalallahu alaihi, wa man a'rada 'anillah a'radallahu an, wa man kana marratan bimarrah kana Allahu kadzalik. Nah, ini ungkapan nasihat orang yang sudah di maqamul baqa kepada kita. Barang siapa yang berhadap kepada Allah, Allah pun akan berhadap kepadanya. Nah, bila kita nih berhadap kepada Allah, Allah akan berhadap kepada kita. Berhadapnya Allah kepada kita macam apa? Memberikan rahmat kepada kita, memberikan ketentraman kepada kita, memberikan ketenangan kepada kita. Kalau kita beribadah kepada Allah, berhadap artinya Allah pun akan berhadap kepada kita. Artinya akan tercurah rahmatnya, petunjuknya, perlindungannya, dan ketenangan. Wa man a'rada 'anillah a'radallahu an. Siapa yang berpaling dari Allah, Allah pun berpaling daripadanya. Namun orang berpaling dari Allah, orangnya kadang beribadah, kadang menghadap Allah, lalai lupa kepada Allah, Allah pun berpaling daripadanya, jauh daripada rahmatnya, daripada perlindungannya. Barang siapa sekali-kali menghadap, sekali-kali berpaling, Allah pun demikian pula. Nah, ini ibarat ini ungkapan nasihat dari orang yang sudah berada di maqamul baqa. Nah, nasihat mereka itu adalah hidayah kepada kita, petunjuk, bisa kita pakai, bisa kita turuti. Nah, lain hal dengan orang-orang yang berada di makam ahlul ghaibah tadi. Nah, itu kadang-kala diturut, kadang-kala dicontoh, namun jangan disalahkan mereka itu, karena mereka dalam keadaan khusus. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.